Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, pencipta kita semua, penggerak kita semua, yang menggerakkan kita sehingga bisa hadir di pertemuan ini. Salam dan selawat tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan selalu kita hadirkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, di tempat yang baik ini, kita mengikuti suatu acara yang luar biasa ya. Wisuda tahfidz yang kelima, dari juz 1 sampai juz 20. Untuk hafal juz 1 saja, 1 juz saja itu sangat berat ya. Ini luar biasa kehormatan ya buat adik-adik sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini perlu sesuatu hal yang harus disyukuri ya. Anaknya harus dipuji ya. Ini tidak mudah untuk hafal 1 juz saja, itu sudah sangat berat. Mempertahankannya juga berat. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat yang lainnya ya. Sebenarnya nanti suatu saat acara seperti ini itu tidak hanya dihadiri oleh orang tua yang anaknya wisuda, tapi juga oleh orang tua lain yang dia termotivasi. Pernah ada sekali ya secara pribadi luar biasa kepada para peserta wisuda ini, dan juga hormat saya kepada para orang tua ya. Tidak semua juga orang tua yang mengizinkan dan mendorong anaknya bisa hafal Quran. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu lagi orang yang perlu kita hormati, yaitu gurunya, ustadznya. Ini yang dididik bukan anaknya, bukan siapa-siapa, orang lain sebenarnya, tapi guru dan ustadznya itu telah berjuang dengan setulus hatinya, dengan sekuat tenaganya, sehingga anak-anak ibu dan bapak ini telah menjadi para penghafal Quran. Oleh karena itu, walaupun hanya sekedar tepuk tangan, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para ustadz. Ya, dengan tanda sedikit agak menyinyir, kalau misalnya seluruh Al-Quran di muka bumi ini dibakar, dihancurkan, berarti kata dia tidak ada Al-Quran lagi. Tapi orang muslim menjawab, oh tidak, Al-Quran itu dihafal oleh banyak orang, jutaan orang menghafal Al-Quran itu. Walaupun seluruh buku-buku kitab-kitab Al-Quran di seluruh dunia ini dibakar dan dimusnahkan, Al-Quran tidak akan hilang. Dan ini adalah salah satu buktinya. Ini sudah hafal dari 1 sampai 20 juz, bahkan ada sebagian yang sudah hafal 30 juz. Mudah-mudahan ini bukti ya bahwa Al-Quran ini sesuatu yang benar ya. Suatu hari saya pernah dapat cerita ya. Kebetulan saya pernah kuliah di Purwokerto. Pada suatu hari ada seorang imam khutbah Jumat itu bercerita, di daerahnya para pengurus RW, pengurus kelurahan dan tokoh masyarakat di satu tempat di Purwokerto memutuskan menutup suatu rumah tahfidz dan rumah TPA dengan alasan merepotkan biaya dan yang lainnya. Akhirnya rumah tahfidz dan TPA tersebut ditutup. Akibatnya 10 tahun kemudian tempat tersebut di kota Purwokerto itu menjadi tempat yang sangat ditakuti oleh orang lain. Anak-anak yang tidak mengikuti tahfidz, tidak mengikuti belajar TPA, itu dewasanya menjadi orang-orang berbeda, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Kalau di Cililin, ini semua pondok ya? Iya, ini di semua pondok ini. Di Panjaitan itu kita tunggu lihat saja ini hasilnya. 10 tahun lagi di sekitar rumah ibu dan bapak sekalian itu akan menjadi rumah lingkungan yang sangat damai. Ini kerasanya mungkin nanti kelihatan 10 tahun lagi. Adik-adik sekalian ini 10 tahun lagi akan menjadi orang dewasa, akan tinggal di tempat tersebut. Rumah ibu-ibu dan bapak-bapak ini secara tidak langsung akan menjadi rumah yang sangat mahal. Orang-orang akan berlomba-lomba untuk tinggal di situ, mau beli di situ. Jadi secara ekonomi ini pengaruhnya besar juga. Mungkin sekarang apa sih pengaruhnya buat rumah saya? Pengaruhnya nanti lihat beberapa tahun. Daerah yang
waktu KKN itu daerah tersebut apa sih namanya, sangat ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Saya tanya, kenapa? Kok bisa ya daerah tersebut sangat terkenal? Ternyata karena di sana, di daerah situ, di desa tersebut ada semacam larangan mendirikan rumah-rumah tauhid, mendirikan TPA. Akibatnya bertahun-tahun anak-anaknya kurang mendapat asupan dari keagamaan, dan sehingga desa tersebut dikenal sebagai desa syarat perdana. Sedih banget ketika disebut nama desa tersebut, satu kaum ada sudah tahu, bilang saya, Pak Hendra, hati-hati kalau ke sana karena itu tempat sarang perdana. Mau nggak kita di desa kita, kampung kita dijuluki seperti itu? Mau nggak? Enggak kan? Nah, ini luar biasa. Ini salah satu peran serta kita semua. Dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semakin ke depan itu hal modal dasar. Modal dasar buat anak-anak ini punya karakter dan kepribadian yang bagus, tangguh, dan siap. Saya sebenarnya agak gugup nih ngomong di depan sini. Kenapa? Kenapa saya gugup di depan ini? Seharusnya yang sambutan bukan saya. Seharusnya yang sambutan adalah Kiai Hilal ini. Hilal, sinilah anak saya ini. Hilal harusnya yang sambutan. Harusnya anak saya yang sambutannya namanya Hilal juga ya. Jadi Hilal ini diambil dari nama anak saya. Mudah-mudahan Hilal jangan jadi beban ya. Hilal itu jangan jadi beban. Hilal itu jadi pengurus bapak nanti kalau bapak udah ngomong. Jadi Hilal ini cita-citanya harus terus terwujud. Kenapa nama pesantrennya itu nama anak saya? Karena kami punya cita-cita besar, kami punya keinginan besar. Yang saya khawatir ketika saya, orang tua, dan adik-adik saya itu atau generasi pertama Al-Hilal ini tidak ada umur, ini cita-citanya berhenti. Kami berharap dengan dikasih nama pesantrennya nama anak saya, mudah-mudahan anak kita ya, para penerus ya, anaknya Kang Topan, anaknya Kang Isep, anaknya Chandra, dan anak yang lain itu, termasuk anak saya Hilal itu bisa meneruskan cita-cita kami. Kami punya cita-cita dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah beruntung bergabung di dalam keluarga besar pesantren Al-Hilal. Kami ini keluarga pesantren Al-Hilal, harapan kami ini pesantren Al-Hilal bukan hanya milik saya sendiri, bukan hanya milik keluarga. Makanya beberapa kita sudah mulai itu kita alihkan. Saya sendiri sudah mulai memindahkan kepimpinan Al-Hilal itu ke teman-teman. Ada Kang Topan, Kang Rizky, insya Allah gabung ya. Kang Rizky, Kang Dodi mana? Datang enggak? Kemudian juga ada Kang Imam, ada Kang Hanafi, ada semuanya, Kang Isepnya. Insya Allah nih Kang Isep yang akan memimpin pesantren Al-Hilal selanjutnya. Tepuk tangan juga ya dengan orang yang dari situ. Saya sudah mulai Pak, udah 20 tahun. Agak-agak cukup lah. Agak-agak cukup. Selanjutnya kepemimpinan dipegang sama mereka. Mereka nih orang-orang hebat. Kang Isep ini MBA ITB. Kang Isep ini MBA ITB. Kemudian Teh Andin ini S3 di UIN. Ya, sebentar lagi lulus deh. Insya Allah. Jadi para ustadz ini banyak yang sudah hafal Quran juga. Mereka pintar bahasa Arab. Bahkan beberapa konon saya juga belum pernah dengar, yaitu pintar bahasa Urdu. Urdu bahasa Pakistan. Karena mereka itu memang orang-orang pintar. Ini beruntung sekali bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya dididik oleh mereka. Dan semuanya gratis, betul nggak? Itu penting. Semuanya tanah wakaf yang beliau miliki itu sekitar 2.000-an yang dipakai. Ya, ada kurang lebih sekitar 16 pesantren, itu ada total 20. Adik saya mana tuh? Neng sini nggak? Neng sini nggak apa? Nggak ya. Itu juga bayangkan. Kami sudah merancang untuk mendirikan pesantren sebesar Gontor ini sejak 15 tahun yang lalu. Dimulai dengan memutus ya adik saya, istrinya Kang Topan itu ke Gontor. Alhamdulillah sudah lulus, kemudian S1-nya lanjut di UIN dan S2-nya di IAIN Malaysia. Kemudian memutus keponakan saya ke Gontor. Alhamdulillah sudah lulus. Sekarang di UIN Semarang. Yang ketiga anak saya.
Sekarang Aisyah itu sudah tingkat 6. Mudah-mudahan bila tidak ada halangan, saya minta doanya semuanya 4 bulan lagi akan lulus. Dan ada sekitar 20 santri Al-Hilal lain yang berada sekarang kita utus di pesantren Gontor dan pesantren alumni Gontor. Itu melalui persiapan yang jauh-jauh dari 16 tahun yang lalu. 21 tahun kami mulai berdiri, 16 tahun kami sudah merancang. Begitu pula untuk pembangunan universitas dan rumah sakit. Itu tidak bisa ujuk-ujuk. Kita memang punya keterbatasan, tapi bismillah, kita ingin besar. Ini jadi motivasi ya buat adik-adik sekalian, tidak hanya di sini. Kalau yang baru hafal 1 juz, maaf saya kalimatnya salah. Untuk yang sudah hafal 1 juz, mudah-mudahan berikutnya hafal 2 juz. Ya, yang sudah 2 juz, mudah-mudahan berikutnya bisa hafal 4 juz. Ini wisuda yang kelima dan pertama kali kita di hotel. Ini luar biasa, juga kaget ini. Kita biasanya di tempat kita ya. Ini luar biasa, harus dipublikasikan ini. Bahkan ini harus hadiahnya, saya nanti akan tanya nih, hadiahnya buat yang wisuda seperti apa. Harus besar ini wisuda ini. Ini luar biasa, mereka ini perjuangan ada yang 1 tahun ya, ada yang 2 tahun di tengah-tengah belajar dan sebagainya. Oke, bismillah ya. Bismillah adik-adik sekalian dan para keluarga santri, insya Allah kita lebih baik dan lebih maju lagi di tahun-tahun berikutnya. Dan para undangan, saya ucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh masyarakat ya atas kehadirannya. Semuanya semoga Allah yang pasti saat ini sedang menyaksikan kita, memberikan rahmat dan taufik kepada kita dan memberikan kemajuan untuk pesantren Al-Hilal. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang baru juz 30 baru hafal, targetkan pelan-pelan. Bismillah, dibantu para ustadz itu bercita-cita punya hafalan 30 juz. Dan orang tuanya dimohon untuk membantunya. Ada 3 cita-cita besar pesantren Al-Hilal. Yang pertama, kami ingin membangun rumah sakit khusus BPJS, dan ini banyak yang menertawakan. Ketika kami mendirikan pertama kali pesantren Al-Hilal juga ada yang menertawakan. Tapi alhamdulillah sekarang Al-Hilal sudah sampai 9. Yang kedua, kami bercita-cita ingin membangun universitas. Gimana Kang Isep, OTW? 2025 kata yang kita dengar itu, Universitas Al-Hilal. Dan yang ketiga, kami bercita-cita ingin punya pesantren besar sebesar Gontor. Pesantren Gontor itu menjadi benchmark kami atau kami tiru ya. Jumlah santri di pesantren Gontor itu 20.000. Kami sekarang punya santri ya, mungkin dan itu 2.000. Dan cuma kurang nolnya saja. OTW ya Kang Isep? Kang Topan? Kang Rizky? Kang Rizky minggu depan mau nikah nih. Tepuk tangan buat Kang Rizky ya. Gimana Hilal, siap ya? Siap? Nih jangan jadi beban ya. Hilal masih ingat cita-citanya yang pertama apa? Bikin rumah sakit khusus BPJS. Rumah apa? Ayo apa? Bikin universitas. Bikin pesantren besar di Gontor. Gontor itu santrinya 20.000.